Nah, secara diagram adalah seperti ini gambarannya. Jadi kalau kita punya penampang di sini dengan AS ya, AS-nya di sini, kemudian AS aksennya di sini, itu diagram regangannya masih sama, linear dia segitiga yang atas dan bawah, masih sama ketentuannya. Jadi epsilon untuk desaknya masih sama, kemudian tulangannya juga dianggap leleh. Nah, yang berbeda adalah pada diagram tegangan dan gayanya. Kalau sebelumnya hanya ada CC dan T, nah sekarang ada CS ini. CC kan compression konkretnya, sedangkan T itu tensionnya yang ditahan oleh tulangan AS. Nah, sekarang ada tambahan CS, compression karena steelnya. Nah, posisinya CS ini ada pada titik berat tulangan tekannya. Yang lain masih sama dengan yang kemarin. Nah, karena ada dua gaya di atas, jadi akibatnya ada dua momen. Ada Mn1 dan Mn2. Ada Mn1 dan Mn2. Nah, totalnya momennya itu adalah jumlah dari Mn1 plus Mn2. Tegangan baja tulangan desak, jadi pada bagian sisi desaknya, tegangan bajanya itu bisa dihitung dengan F aksen S sama dengan epsilon S aksen dikalikan dengan ES. Di mana epsilon S aksen itu cara hitungnya sama dengan epsilon S, tetapi bedanya di sini adalah D aksen S. Nah, untuk gaya yang bekerja, gaya tarik masih sama ya, yaitu TS sama dengan AS kali FY, sedangkan gaya desak itu isinya ada CC dan CS. CC masih sama, nah CS-nya itu serupa dengan TS, tetapi kalau TS itu kan tension, nah CS ini compression, dia memakainya AS aksen dikalikan dengan FS aksen. Dari persyaratan keseimbangan gaya pada kasus lentur murni, kita sepakati untuk semua kasus keseimbangan itu harus ada syarat keseimbangan. Kalau kita bicara pada beton bertulang ini, kasus keseimbangan, persamaan keseimbangan yang dipakai adalah sigma FH sama dengan 0. Maka TS sama dengan CC plus CS. Sehingga didapat nilai A. Jadi dari sini nanti, kalau diurai, hitungannya nanti akan mendapatkan nilai A. Kalau A sudah dapat, maka bisa dapat C. Kalau A sudah dapat, maka bisa dapat C. Karena C sama dengan A per beta 1. Setelah itu dicek asumsi 1. Asumsi sebenarnya dalam analisis beton ini, kan kita nggak tahu ya tulangan itu sudah leleh atau belum. Jadi kita asumsikan dulu untuk hitungan yang pertama, yang paling gampang, yaitu asumsikan tulangannya sudah leleh. Kalau tulangan sudah leleh, artinya regangan yang terjadi pada tulangan yang ini itu sudah melebihi regangan leleh. Ini asumsi. Kemudian C-nya lebih dari DS. Jadi asumsinya tulangan tarik dan tulangan tekan itu sudah leleh. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A dan C, itu kita bisa mengecek apakah ES-nya atau epsilon S-nya itu lebih besar daripada epsilon Y atau tidak. Kalau epsilon S lebih besar dari epsilon Y, artinya asumsi tulangan tarik sudah leleh itu sudah benar. Gitu. Kalau sudah benar ya sudah dilanjutkan, bisa dilanjutkan untuk menghitung momen nominal. Tapi kalau belum benar, artinya epsilon S itu ternyata kurang dari epsilon Y, ya harus diulang lagi hitungannya. Jika asumsi 1 dan 2 terpenuhi, maka dapat dilanjutkan dengan menghitung momen nominal. Yang tadi ini, asumsi untuk ini.
1 dan 2. Jika asumsi tidak terpenuhi, maka harus dihitung ulang dengan merevisi asumsi yang tidak tepat. Jadi bisa saja dari 1 dan 2 tadi yang tidak benar hanya asumsi yang kedua, yang asumsi pertama sudah benar. Bisa saja hanya asumsi 1, bisa saja asumsi 1 dan 2 keduanya tidak benar. Nah, setelah asumsi-asumsi tadi sudah benar, maka dilanjutkan dengan menghitung momen nominal. Momen nominal adalah Mn ya. Mn sama dengan Mn1 plus Mn2. Sebagaimana di diagram ini. Dengan Mn1 sama dengan Cc kali D min A per 2. Mn1 ini yang akibat Cc. Jadi posisinya dia ada di A per 2. Nah, kalau kita urai, Cc ini isinya adalah 0,85 kali Fc aksen kali A kali B. Dikalikan D min A per 2. Untuk yang Mn2, ini yang akibat CS. CS ini posisinya ada di D aksen S. Jadi CS sama dengan CS dikalikan D min D aksen S. Sama dengan CS-nya itu kan AS aksen dikalikan FS aksen. Dikali D min D aksen S. Nah, kemudian apabila sudah ketemu Mn1 dan Mn2, bisa dihitung Mn-nya dengan menjumlahkan Mn1 dan Mn2. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai momen rencana atau MR atau momen desain MD diperlukan faktor reduksi atau V. Karena MD sama dengan VMN. Atau MD ini harus lebih kecil dari VMN. Untuk penampang tersebut ditinjau kondisi seimbangnya sehingga didapatkan epsilon CCL. Dari perhitungan TS sama dengan CC plus CS, pada penampang bertulangan rangkap tersebut diperoleh nilai A. Dari A diperoleh nilai C, kemudian dihitung nilai epsilon T atau epsilon CCL, sehingga selanjutnya dapat ditentukan nilai faktor reduksi atau V. Yang ini prosedurnya sama dengan cara menghitung pada tulangan tunggal kemarin.